Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan kembali sama-sama mengikuti pengajian tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Pada pengajian yang lalu telah diuraikan mengenai orang-orang kafir, maka pada ayat berikutnya akan membahas tentang orang-orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir yawm al-qiyamati li'annahu akhir ayyam. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man yaqulu, ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yawmil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Yaumul qiyamati, atau hari kiamat. Li'annahu akhir ayyam, karena pada hari kiamat itu disebut dengan hari terakhir. Artinya tidak ada lagi hari sesudah hari kiamat. Pada saat itu manusia setelah membagikan tidak ada lagi yang namanya mati. Semuanya abadi, dan itulah hari terakhir atau hari kiamat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Yang dimaksud golongan manusia di sini adalah orang-orang munafik, orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya dia bukan orang yang beriman. Ayat ini turun dalam rangka mengingatkan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman agar senantiasa bersikap hati-hati terhadap orang munafik, dan jangan sampai terkecoh dengan pernyataan-pernyataan atau pengakuan-pengakuan mereka, karena sesungguhnya orang munafik itu adalah orang kafir yang berpura-pura, yang menyamar sebagai orang beriman. Wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya dia bukan orang yang beriman. Ruwiya fihi maknaman wa fi damir yaqulu lahuha. Di sini penekanannya pada arti man, maksudnya manusia. Wa fi damir yaqulu lahuha, dan damirnya itu adalah yaqulu. Damirnya bisa diraba, bisa jamak, bisa mayaqulu, bisa mayaqulu. Jadi orang-orang munafik itu diantara manusia. Kata Anas dalam ayat ini menunjukkan bahwa sifat munafik itu hanya dimiliki oleh manusia. Makhluk lainnya seperti jin misalnya, itu tidak punya sifat munafik. Jin hanya mengenal dua sifat. Kalau bukan jin Islam, jin kafir, tidak ada jin munafik. Dan manusia munafik itu awalnya ketika
beliau di Mekah, orang-orang kafir Quraisy juga belum ada yang punya sifat munafik, dan orang-orang kafir pada saat di Mekah tidak punya alasan untuk bersikap munafik. Untuk apa mereka menyembunyikan kekafirannya dan berpura-pura sebagai orang beriman? Karena orang kafir di Mekah itu masih sangat kuat, masih full power, sehingga mereka ya tidak punya alasan untuk bersikap seperti itu. Malah sebaliknya, orang-orang beriman sebagian karena terpaksa, ada yang menyembunyikan keimanannya dan berpura-pura sebagai orang kafir. Wa ma hum bikafirin, padahal mereka bukan orang kafir. Tidak sedikit juga di antara mereka yang menyembunyikan keimanannya lalu ketahuan dan dipaksa, akhirnya kembali murtad menjadi orang kafir. Nah, ulama sebagian mengatakan bahwa murtad itu bagian dari sifat munafik karena dia lemah imannya. Dengan demikian, maka kalau murtad itu dianggap bagian dari sifat munafik, maka pada teori Mekah pun juga sudah ada sifat munafik meskipun jumlahnya sangat terbatas dan belum memiliki kekuatan. Kemudian pada periode Madinah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, periode pertama juga belum ada orang munafik, belum ditemukan ada sifat munafik. Karena pada saat itu jumlah umat Islam masih sangat terbatas dan kaum muslimin yang ada di Madinah itu masih dianggap sebagai imigran yang mendapat suaka politik dari penguasa Madinah. Nah, pada periode pertama ini Rasulullah dan sahabatnya masih bisa bergaul dengan rukun dengan orang-orang Yahudi di Madinah, begitu pula dengan kabilah-kabilah Arab yang ada di Madinah. Mereka hidup rukun tanpa ada sifat munafik. Dan nanti pada periode kedua setelah Perang Badar yang dimenangkan oleh umat Islam, disitulah umat Islam mulai segani, mulai diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang memiliki kekuatan yang sangat tangguh. Di samping itu dakwah Islam juga mengalami kemajuan yang sangat signifikan, sehingga disitulah mulai muncul ada sifat nifaq. Kata nifaq, kemunafikan, dalam bahasa Arab itu sudah dikenal oleh orang Arab, tetapi nifaq dalam sebuah istilah yang khusus itu belum dikenal. Karena nifaq, kemunafikan ini adalah tren baru yang diperkenalkan oleh Al-Quran, sehingga masyarakat Arab mengenal makna munafik itu apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Tidak ada makna lain kecuali makna yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu sendiri. Disitulah tahun kedua Hijriah baru mulai ada sifat munafik, yaitu ketika umat Islam sudah besar dan sudah dianggap sebagai kekuatan yang dapat mengancam kekufuran dan kemunafikan yang ada di sekitarnya. Lalu siapakah mereka orang-orang munafik ini? Al-Quran tidak menjelaskan secara khusus mengenai orang-orang munafik itu, tetapi hanya memberi gambaran tentang keberadaan mereka, lokasi mereka, dan ciri-cirinya. Dalam ayat
dijelaskan wa min khawlakum minal a'rab, dan di antara sekitar kamu minal a'rab, dari Arab Badui, munafiqun, ada orang munafik. Wa min ahli Madinah, dan di antara penduduk Madinah mumaruna nifaq, juga ada orang-orang munafik. Jadi lokasinya itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam waspada bahwa di kota Madinah itu ada orang munafik. Dan di sekitar kota Madinah orang-orang Badui, di antara mereka itu yang dulunya penyembah berhala, kemudian pura-pura masuk Islam. Untuk menyembunyikan kekafirannya begitu. Sudah ada orang munafik. Itu gambaran tentang keberadaan mereka. Ada pun ciri-ciri orang munafik di dalam ayat ini dijelaskan, man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, yaitu orang-orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir. Artinya ada kelompok manusia yang suka membuat pengakuan. Jadi ciri-ciri orang munafik itu suka membuat pernyataan, suka membuat pengakuan-pengakuan yang berbeda dengan apa yang ada di hati. Nah, mereka membuat pernyataan itu untuk meyakinkan kepada orang-orang beriman bahwa dirinya itu sudah beriman. Nah, dalam ayat ini redaksi yang digunakan saja itu sudah kelihatan. Amanna billahi wa bil yawmil akhir. Padahal cukup amanna billah wal yawmil akhir, tidak perlu pakai ba, yang ba. Itu ibarat taukid, artinya untuk lebih menegaskan pengakuan mereka agar umat Islam, agar orang beriman yang ada di sekitarnya itu merasa nyaman dengan dirinya. Dan mereka berusaha mengulang-ulang pengakuan-pengakuan mereka itu untuk meyakinkan omong kosong mereka terhadap keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir, utamanya masalah akhirat. Orang-orang munafik itu yang memang dasarnya adalah orang-orang kafir, persoalan yang paling mereka sulit menerima, dan itulah mereka menjadi kafir karena persoalan akhirat itu dianggap tidak ada. Penyebab utama dakwah Rasulullah di Mekah dalam menghadapi orang-orang kafir itu karena persoalan akhirat itu. Mereka tidak mempercayai akhirat. Karena itu ketika dia membuat pernyataan berkali-kali, apapun yang mereka lakukan, ketika dia mengatakan amanna billahi wa bil yawmil akhir, maka itu pernyataan yang bertentangan dengan tradisi, bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Jadi pengakuannya mereka itu hanya sebatas jujur saja, karena bertentangan dengan tradisi mereka, bertentangan dengan keyakinan mereka sejak turun-temurun, sehingga mereka menolak yang namanya akhirat. Karena mereka menolak akhirat, tapi dia berusaha tetap meyakinkan kepada umat Islam, kepada orang beriman agar mereka bisa diterima. Lalu apa tujuan orang-orang munafik ini menyamar sebagai orang beriman? Apa yang mereka ingin capai? Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah wal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kata yukhadi'una Allah itu dalam arti majas, karena kalau makna hakiki tidak mungkin manusia bisa menipu Allah. Ada juga yang mengatakan kalimat yukhadi'una Allah di situ ada yang mahzuf, yaitu Rasul, sehingga maksudnya adalah yukhadi'una Rasulullah. Kalau itu yang dimaksud berarti itu makna hakiki.
walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Jadi tujuan mereka itu ingin mengelabui, ingin membimbing Allah dan orang-orang beriman. Lalu bagaimana mereka melakukannya? Bi-izhari khilafi ma abtanahu min al-kufri. Bi-izhari, yaitu menampakkan khilaf, apa yang berbeda, ma abtanahu, apa yang mereka sembunyikannya, apa mereka sembunyikan di dalam hatinya, min al-kufri, daripada kekufuran. Artinya mereka berpura-pura sebagai umat Islam dan menyembunyikan kekufuran yang ada di dalam hatinya. Itulah dianggap cara mereka menipu Allah. Lalu apa tujuannya? Apa yang mereka ingin capai? Dia selalu anhum ahkamu dunia, karena untuk mengamankan dirinya, untuk menghindari diri mereka ahkam dunia daripada hukum-hukum Allah mengenai urusan dunia. Karena dalam Islam itu ada penetapan tentang misalnya hukum bayar jizyah bagi umat Islam. Jadi mereka punya pilihan, bisa masuk Islam, bisa tetap sama pendiriannya. Kalau dia masuk Islam, dia bebas dari bayar jizyah. Kalau dia tetap dengan keyakinannya, maka dia boleh berdampingan dengan Islam tapi dengan bayar jizyah. Nah, di antara mereka banyak yang berpura-pura masuk Islam dan menyembunyikan kekafirannya agar bisa bebas daripada bayar jizyah. Begitu pula setelah Islam semakin besar oleh khalifah sebelum sesudahnya, itu juga banyak orang negara-negara yang ditaklukkan lalu kemudian disuruh milih banyak masuk Islam karena ingin bebas daripada bayar jizyah. Dan itu juga termasuk strategi dakwah supaya banyak orang masuk Islam, sekalipun itu hanya di luarnya saja, tapi lama-lama juga nanti akan menjadi Islam yang benar. Jadi orang-orang munafik ini ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman dengan menampakkan yang berbeda dengan keyakinannya, yaitu menampakkan ini sebagai orang beriman, agar mereka bebas dari bayar jizyah. Selain itu, mereka juga mengaku dirinya beriman, bahkan dia tahu kalau sesama umat Islam itu muhammadun penuh kasih sayang di antara mereka, maka mereka juga menampakkan kasih sayang. Mereka menyembunyikan dendamnya, mereka menyembunyikan kejelekan yang ada di hatinya supaya mereka lebih dipercaya. Nah, persoalannya ketika mereka sudah dipercaya, sudah bergaul dengan umat Islam, baru kemudian dia menjadi mata-mata. Dia mengabarkan semua rahasia-rahasia umat Islam ke musuh-musuhnya. Kemudian secara internal, ketika mereka bergaul, mereka juga mengabarkan, menciptakan keresahan, menciptakan fitnah di antara umat Islam sendiri untuk melemahkan barisan umat Islam di dalam. Jadi orang-orang munafik ini ya terjadi begitu karena punya penyakit di hatinya, penyakit kemunafikan. Itulah yang membuat mereka berupaya dengan segala cara, selain untuk mengamankan dirinya, mengamankan hartanya dari pembayaran jizyah, juga untuk menjalankan misinya sebagai mata-mata untuk menghancurkan Islam. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah tipu daya mereka itu illa anfusahum, kecuali untuk diri mereka sendiri. Artinya segala upaya tipu daya yang mereka lakukan yang tadinya untuk hendak menipu Allah dan Rasulnya, hendak menipu orang mukminin, ternyata illa anfusahum, yang ditipu oleh diri mereka sendiri. Apa maksudnya menipu diri sendiri? Di anna wabala hadaihim, karena bencana hadaihim,
yang ditimbulkan dari tipu daya mereka, raji'un ilaihim, kembali kepada diri mereka sendiri. Fayaqtanifuna fid dunya, maka terbongkarlah fitnah-fitnah mereka di dunia. Tadi dia menyamar sebagai Islam, dan kemudian karena ingin menipu, akhirnya terbongkar tipuannya. Bi'ibtila'illahi nabiyahu ala ma'abtanahu, dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada nabinya ala ma'abtanahu, mengenai rencana-rencana akhir mereka sebutkan. Jadi tadi dia berpura-pura masuk Islam untuk mengalami di mata-mata, tapi kemudian Allah menjaga mana yang menjaga umat Islam, lalu mewahyukan kepada Rasulullah tentang rencana-rencana mereka. Maka pada saat itu terbuka fitnah mereka, terbuka rahasia mereka. Dan riwayat tidak sedikit orang munafik itu yang masuk masjid kemudian berupaya mengelabui, tapi karena ketahuan hanya yang diusir, dilempar dari luar masjid. Ada pula orang-orang munafik ini karena merasa sudah dicurigai tidak bisa lagi bergabung dengan orang beriman, diciptakan masjid sendiri, dia ajak lagi orang lain masuk masjidnya. Itu disebut dengan masjid Niram. Lalu kemudian Rasulullah SAW perintahkan untuk dihancurkan, dikatakan karena masjid yang mereka bangun tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Masjid yang mereka bangun itu sudah merusak, bahkan mengancam keselamatan umat Islam. Ini juga bisa menjadi kias bahwa dalam kepentingan umum, ketika masjid sudah dianggap meresahkan, bahkan mengancam keselamatan manusia, maka masjid bukan hanya ditutup, dihancurkan pun boleh, seperti yang dicontohkan Rasulullah. Apalagi dalam situasi seperti saat ini, pandemi yang dikhawatirkan orang berkumpul lalu menimbulkan itu demi keselamatan manusia, masjid itu ditutup. Jangankan ditutup, kalau itu untuk kepentingan umat, karena membahayakan umat, kalau ini masjid bisa dihancurkan pun boleh. Tapi tergantung dari mana kita melihat. Karena agama, tujuan orang beragama itu adalah untuk melindungi jiwa manusia. Nah, kalau itu dianggap melindungi jiwa manusia, tetapi masih ada juga bahwa ini, ya tidak usah masjidnya yang diratakan, cukup pengurusnya saja yang dibuka. Jadi masjid yang dianggap bisa mengganggu atau mengancam keselamatan manusia itu bisa dilakukan penutupan. Jadi fitnah mereka terbongkar setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan, menyampaikan kepada Rasulullah tentang rencana-rencana yang mereka sembunyikan. Nah, artinya tipuan-tipuan yang mereka lakukan itu kembali kepada diri mereka sendiri berdasarkan dampak yang ditimbulkan, karena Allah mengabarkan kepada Rasulullah sehingga mereka terbuka. Itu baru dunia, wa bil akhirah wa yu'aqabuna, kemudian wa yu'aqabuna fil akhirah, kemudian di akhirat dia juga akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Artinya mereka rugi dua kali, rugi di dunia dan lebih lagi nanti di akhirat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan lebih menjelaskan lagi mengenai sifat-sifat orang munafik dan penyakit yang menggerogoti tubuh mereka. Demikian hari ini, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.